Yeay, akhir pekan nanti juga La Liga udah bergulir ya. Sampai gua kebelibet kan sampai kecil banget tulisannya. La Liga juga sudah bergulir yang bakal menakar kesiapan tim ibu kota yang akan membuka pekan perdananya lawan Bilbao. Kemarin kita tahu juga Bilbao kan udah ada pramusim juga lawan MU ya. Lumayan bisa menyulitkan MU ternyata. Tapi ngelihat dari Courtois. Ya, itu juga Pelistri ya. Tapi kalau ngomongin dari tadi Vidi sudah memberikan bocoran Jal terkait Madrid yang kaget dengan cederanya Courtois yang mungkin bisa mempengaruhi mereka. Gua nggak melihat Lunin kiper jelek, tapi belum ada di level Courtois. Lo melihat siapa nih kandidat terkuat yang melihat Courtois ini? Sebenarnya kalau kandidat terkuat gue masih milih Lunin bang. Karena apa gue mikir kayak gitu? Karena dia juga udah didatangkan Madrid kan udah beberapa tahun yang lalu. Dan dia emang diprospek untuk jadi kiper jangka panjang untuk Real Madrid. Karena dia salah satu youngster juga, salah satu nggak banyak lah di market kiper-kiper muda yang macam Lunin di waktu itu. Dan dia beberapa musim terakhir nyaman sebagai number 2-nya Madrid. Di musim lalu juga beberapa kali dicoba. Jadi dengan cederanya Courtois ini, gue juga nggak nyangka cederanya akan separah ini, akan menghabiskan gue yakin satu musim penuh lah ini, nggak perlu nunggu di April dia sembuh, kayaknya nggak bakal keburu untuk recovery. Jadi gue rasa nggak ada salahnya lu mencoba Lunin sebagai kiper number 1 lu, tapi dengan catatan lu harus mendatangkan kiper yang udah berpengalaman juga. Dan gue nggak salah kalau gue pikir ya kiper yang salah satu kandidat yang harus dipikirkan Real Madrid menurut gue adalah Keylor Navas. Nggak perlu jauh-jauh mikir yang lain. Menurut gue Keylor Navas dia udah tahu budaya Madrid seperti apa, dia tahu ekspektasi yang diharapkan bermain di bawah kepemimpinan Real Madrid itu seperti apa. Jadi gue rasa Keylor Navas ini pilihan yang tepat lah. Apalagi di musim lalu ya gue lihat nggak selayaknya lah dia main di tim semacam Nottingham Forest yang berjuang di papan bawah Premier League. Karena dia menurut gue masih layak untuk tampil di ajang-ajang elit di Liga Champions khususnya Keylor Navas ini. Emang kurang menjual aja sih Navasnya. Kalau dari skill mah gue dari dulu high regard seorang Keylor Navas memang secara jualan marketingnya agak kurang ya. Tapi kalau ngomongin tadi kemungkinan bulan April, emang dia cederanya di latihan atau apa sih dari latihan. sesi latihan lagi biasa latihan sendiri atau memang lagi ada match gitu? Di latihan lagi bukan pemanasan ya, kayak pokoknya latihan lagi sendiri, kiper basic training kiper gitu ya. Tiba-tiba dia ngerasa sakit, terus meninggalin lapangannya nangis. Apa sih dia ACL ya? ACL-nya sobek. Iya, sobek bukan. banget. Berarti Putus sampai apa malah kaki putus. kiri, Iya, ya. broken nih. nangis dia? Nangis. Gimana Iya, nangisnya? ya gitu deh. Nggak ada air matanya tapi. Oh ya, gila. Tapi kalau ngomongin pengganti nih Mas, tadi setuju nggak sama Rizal Keylor Navas? Mengingat pasti dari harganya nggak akan minta banyak, gaji juga nggak akan minta. Tapi ada opsi menarik juga DG yang dulu katanya nggak kunjung datang. Apakah mungkin gitu seorang DG atau Bono datang ke sini? DG aja nggak dipakai MU. Iya. Masih dipakai Madrid. Harap aja nggak nawar, ya cuak. Gitu. Kalau bisa milih yang paling oke, ya Bono. Maksudnya ini kiper ya proven di Sevilla iya, di Piala Dunia iya, dan dia shot stopper yang bagus. Apa iya? Lunin juga bukan kiper jelek. Iya, Maksudnya ini kiper yang dikasih kepercayaan dan dia punya kemampuan mirip-mirip Courtois dalam menjemput bola atas, dalam screening bagaimana defense lo harus di-setup di depannya. Cuman dari sisi shot stopper memang dia nggak sebagus Courtois. Courtois tuh kan refleksnya luar biasa ya, bola-bola yang ajaib aja bisa dia ituin. Tapi di pramusim kemarin dia juga nunjukin kan berapa saves yang dibuat sama Lunin yang membuat Madrid nggak kebobolan. Jadi kalau lo nggak ada opsi, ya Lunin menjadi salah satu kiper yang menurut gua layak juga. Ya kalau mungkin gue berkaca pada Casillas ketika baru nongol pun kan juga lu nggak proven juga di situ. Cuman kan depannya masih ada Hierro, masih ada Sanchez. Back yang luar biasa. Sementara sekarang di Madrid kan lu nggak punya back yang sesolid itu di lini belakang untuk mengcover kiper lo di belakang. Jadi dalam posisi yang sulit, kalau lo punya ada dana untuk ada tambahan, ya gue melihat Bono sebagai kiper yang paling oke untuk didatangin Madrid. Cuman kalau enggak, ya Lunin works just fine menurut gue. Liga udah mau mulai, baru dapetin Bellingham, mulangin Brahim Diaz yang mediocre, dan Joselu yang diperdebatkan selalu. Cukup strikernya? Iya, kalau kita lihat sebenarnya experience yang hilang ya dari Benzema. Nggak ada Benzema, nggak usah kita ngomongin gol-golnya lah. Kita ngomongin experience-nya dia aja. Datang dari 2009, artinya nggak ada Benzema di depan dan nggak ada si Courtois di belakang. Itu artinya 1000 pertandingan lebih La Liga, pengalaman 1000 pertandingan di semua kompetisi bahkan untuk Real Madrid. It's a big experience loss. Dan kita lihat sepanjang pramusim juga mungkin Real Madrid ada beberapa pertandingan yang skor lainnya nggak mencerminkan permainan sebenarnya. Seperti kayak El Clasico mereka melawan Barcelona,
Tadi kalau soal kiper sih sebenarnya kalau gue milihnya lebih ke De Gea ya. De Gea. Karena Edurne itu istrinya kan fans Madrid kan. Jadi sebenarnya dia juga berasal dari Madrid. Tapi kan Sebenarnya Madrid nggak- lihat kualitas juga, Ci. shot stopping nggak? Kalau kita ngomongin shot stopping ya, karena Tapi bola atas hilang. oh iya, Agak yang burem penting ya. kan saya pakai kaki. Nah, Kalau Kaki main bisa malam aja. agak susah. Kalau Cuari katanya kalau main malam agak susah katanya dulu. senja ya. Iya. Kalau gue bilang sih sebenarnya itu salah satu opsi gratis lah. Bono rilis klausa 50 juta. Madrid itu tadi beli Bellingham untuk nambal Benzema aja mereka harus datengin pemain 33 tahun yang oke. Dia double figures di La Liga musim lalu. Dia mungkin salah satu top scorer ya. Tinggi lah pokoknya. 2 digit Untuk lebih lokal. lah. 16 ya untuk lokal Micu kan. juga double figures di Premier League. Tapi Satu kapal musim itu doang. bagian main bagus ya. Season wonder. Tapi Micu kan nggak bisa salto. Oh lawan. iya, Iya kan? itu susah nih berarti. Susah gue samain itu ya. Susah dong. Jadi Micu itu bisa dia. gini. Oh, ya. Itu lucu ya. Itu makanya tinggal ada berapa uang yang tersisa bagi Madrid karena ini adalah emergency transfer. Pastinya kalaupun Bono tadi rencananya cuma 1 musim ya. Ya. Karena dia juga mungkin Karena masih mereka- prepare itu situasi Mbappe ya. Kayak Iya, apa, karena pas mereka juga nyiapin uang untuk Mbappe Mbappe, ke orang depannya bisa itu di bawah dia. 100 juta. Makanya jadi Perez harus mutar di saat sama dia juga belum nggak main di Bernabeu kan ya? Apa tuh? Iya. Iya ini kan, Renovasi. iya Ini, renovasi iya, kan, iya. iya udah makanya jadi ada beberapa hal financially considering yang lain-lain, menurut gua juga ya harus putar kepala juga sih. Ya, tapi kalau ngomongin bagaimana pesaingnya Madrid gitu, Barca di tengah sulit tapi masih tetap kelihatan elit ya. Karena El Clasico kemarin Gayanya. ngebantai gitu, tapi dia masih mendatangkan attract pemain-pemain yang juga kayak Gundogan. Ya. Terus juga isunya kemarin sebenarnya Cancelo mau tapi lagi bingung Alot. gajinya gimana. Bernardo Silva pun juga katanya udah pengen banget tapi juga kendala bayar transfernya dan juga gajinya. Lo melihat gimana Barca? Tahun lalu aja dia bisa juara gitu. Menurut gua apa yang dilakukan Barca untuk persiapan di musim yang akan datang ini udah smart banget pembeliannya mendatangkan Gundogan, habis itu mendatangkan Oriol Romeu dan di lini belakang juga mendatangkan Inigo Martinez, pemain-pemain yang berpengalaman. Menurut gua untuk liga lagi mereka masih jadi kandidat terkuat lah untuk jadi juara di La Liga yang musim yang akan datang ini. Tapi ini akan berubah apabila mereka kehilangan Dembele. Jadi gua katakan mereka Udah kan? Dengan waktu ya? tinggal nunggu waktu secara Udah resminya finish aja. sebentar lagi emang. Jadi datangan Gundogan dan lain-lain nama yang udah gue sebut tadi itu sebenarnya ya membawa Barcelona satu level lebih tinggi dibanding musim lalu kalau gue bilang dengan nama-nama yang datang itu. Tapi apabila kehilangan Dembele ya balik lagi levelnya ke 2 level turun lebih ke bawah lagi. Jadi menurut gue akan sangat kehilangan dari peran Dembele itu karena di sistemnya Xavi gue ngeliat Dembele ini bisa kerap kali jadi breakthrough lah di musim-musim yang lalu itu yang mereka menjadi juara. Walaupun yang mereka paling disorot adalah lini belakang mereka yang terus solid. Tapi menurut gue untuk musim depan apabila mereka nggak bisa menggantikan peran Dembele itu yang gue rasa belum bisa digantikan oleh Rafinha, akan jadi musim yang panjang juga lah bagi Barcelona maupun Real Madrid ya itu yang jadi masih ada persaingan antara mereka berdua tapi gue prefer Barcelona untuk jadi juara di musim yang Rijal akan datang. melupakan sosok Busquets. Wih. Iya dong. Belum ada Maksudnya- ya? Maksudnya kalau lu bicara Benzema hilang dari Real Madrid, lu harus Pengalamannya masuk quotation juga si Busquets hilang dari sisi Barcelona. Itu kelihatan banget. Dari sisi balance team, Iya, iya, iya. itu nggak balance Romeo banget. belum ada dari megang sisi tempo dari sih. sisi lo nyerang, oke kemarin mereka bisa bikin gol banyak gitu. Cuma dari sisi balance team itu sama sekali nggak balance. Jarak antar pemainnya kejauhan, operan-operannya nggak tahu mereka harus seperti apa. Ketenangan ketika lo diserang seperti apa, Busquets untuk nge-shielding itu yang gue rasa belum bisa digantikan sama sekali. Oke, mungkin Gundogan akan berbarengan dimainkan De Jong, ya. Oriol Romeu dengan si Jong, siapa De Pedri. Jong di posisi itu in certain games mungkin bisa gitu. Tapi kan untuk satu musim panjang lo yang tadinya punya satu pemain sudah pasti di posisi itu, tapi lo harus berotasi antara Gundogan, Oriol Romeu Frankie de Jong. dan juga Frankie de Jong. Jadi masih 50-50, bahkan di Spanyol sendiri yang dijagokan sebelum Courtois cedera ya, Madrid Madrid lah pasti. 46%, Barcelona ada di 25% yang calon kandidat juara. Jadi gua rasa Tahun lalu pun juga musim- sebenarnya begitu kan sebenarnya. Iya, Tahun Tahun lalu juga Madrid. pasti Habis Madrid juga juara dijagoin kan Champions. daripada Iya. Barca kan. Tapi Dia- pada dia akhirnya Barcelona. 10 poin jaraknya gila. Iya, iya. Ya karena kemarin kan kita ngelihat Barcelona yang luar biasa. Kalau orang kemarin bilang Madrid jelek, sebenarnya enggak. Mereka ngegolinnya kurang 6 gol dari musim mereka juara. Kebobolannya sih jelek. Kebobolannya juga cuma beda 4 atau 5 gol dari musim mereka juara. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi Barcelonanya yang Defense-nya kuat. yang terlalu tinggi standarnya. Jadi orang-orang melihat bahwa Madrid lagi jelek. Sebenarnya nggak jelek, hampir sama dengan ketika mereka juara di musim lalu. Cuman in certain games ya mereka kehilangan poin itu yang menjadi masalah bagi Madrid. Cuman
yang akan seru di Bundesliga. Di La Liga. Lu baru kemarin main bola sama La Liga promosi. Lupa sama Liga. Ada liganya juga di belakang. Antara liga ini di musim depan, yaitu antara Barcelona yang kehilangan Busquets, gimana mereka cope up-nya, dan Madrid dengan Benzema kehilangan itu, apakah justru Atletico yang diam-diam akan menyodok? Ya kayak gitu. Tapi Atletico iya ada ayam-ayamnya ya, maksud gue dengan isunya Joao Felix itu, ini orang juga belum dapat klub, tapi juga pembeliannya juga nggak ada yang menarik gitu, dan kelihatannya orang-orang juga pada nyaman ada di situ, nggak mau pindah oblak gitu. Gue heran kayaknya apakah internalnya mereka itu Bahkan kayak lemar masih di situ loh. kayak itu nggak, gue ngeliat Atletico kayak didikan militer gitu, solid setia sombong gitu kan. Carrasco, semua masih ada di situ. Nggak ada yang pengen keluar dari Atletico. Lu lihat Atletico apakah bisa menjadi tim yang mengganggu persaingan itu atau jauh tetap? Belum ya kayaknya, apalagi kita lihat Simeone udah berapa kali mencoba gaya permainannya, dia berapa kali mencoba skema baru, 3 center sesuatu back yang yang new, lain. tapi kayaknya emang udah usang mungkin bisa dibilang begitu. Pelatihnya? Udah lewat, maybe. Tapi nggak tahu. tapi 6 bulan terakhir dia the best team di Spanyol. Oh iya. Dari Dan sisi akhirnya bisa poin, dari ngejar. sisi semua mereka melebihi Barcelona Ya, bahkan tapi Real untuk Madrid. mencapai level yang kayak dulu lagi, mencapai level di mana mereka bisa menantang itu kan susah. Datanginnya siapa? Aspilicueta. Habis itu siapa? Iya, maksudnya dengan tim seperti ya ketika mereka juara yang nggak dijagoin juga dapat buangan Luis Suarez ya mereka bisa menjadi juara juga. Yang dulu sebelumnya mereka menjadi juara juga. Jadi nggak ada mereka yang ngira. juara harus nunggu Barca blunder dulu. Buang Buang pemain ke mereka sih. kan dapat Griezmann balik nggak juara juga. Dapat nomor 7 lagi Griezmann, mungkin bisa. Kalau kemarin kan perbaiki. emang Iya. masalah mereka dengan Griezmann itu kan membuat dia yang hanya bisa bermain Yang bisa 30 main menit kurang loh. 30, kurang dalam 25 menit. dalam berapa? 12 atau Iya. 15 Lama pertandingannya Oh, iya, pokoknya. Pokoknya setengah musim dia Setengah harus musim dia bermain nggak bisa main. cuma 30 menit. Tapi setelah itu, setelah tim ini dibayar. jadi solid, jadi ini tim. Jadi gue rasa tetap akan bisa menjadi batu sandungan juga sih. Tapi kalau ngomongin La Liga, dia kan akhirnya sudah pakai apa? VAR. Terus juga sekarang grafis-grafisnya udah keren. Kenapa dia nggak pakai golden teknologi juga sih? Dari sisi itunya kan lu kenal sama Golden orang La Liga. teknologi. Belum ada kan nih golden teknologi yang Dicabut. Oh, udah sekarang. Bukannya tahun lalu belum ada. Udah. Oh, belum. Ada Udah. lagi. Golden teknologi kalau lewat Iya, ada yang golden itu. ya, Oh, udah ya. Berarti secara teknologi sekarang udah Tebas sudah menerima semua kan setelah sebelumnya. Bahkan kalau dari sisi imersif segala udah kayaknya Paling udah bagus udah sih paling sebenarnya bagus sih. mereka. Ya kalau dari sisi broadcasting ya mungkin dulu Bundesliga ya yang paling enak untuk ditonton. Tapi dalam Sekarang 2 udah pakai musim terakhir grafis-grafis. Ada heat map di Iya, lapangan, udah ngeliat grafis statistik arti real gitu sekarang. time. dan sekarang katanya kan mereka mau masuk ke ruang ganti juga tuh speakernya. Oh, ada bocoran itunya. ruang ganti. Tapi Ancelotti marah banget dia, gua nggak mau ada kayak gini. Cuman nggak tahu juga akan dipraktekkan apa enggak. Nah, kalau dari target apa La Liga sekarang menurut lo Madrid atau ini Jal? Kalau gue target Jagoannya. untuk musim yang akan datang gue Barcelona. Barcelona? Barcelona tetap ya, karena itu gue bilang dia solid di lini belakangnya ini. Ya ini yang menjadi alasan mereka menjadi juara gitu. Di musim lalu mereka main nggak bagus-bagus banget padahal. Tapi mereka seolah-olah mereka tahu cara menang, mereka tahu cara bisa mengkonversi kemenangan 1-0, 2-0, kemenangan tipis itu bisa menjadi konversi menjadi 3 poin. Menurut gue tim-tim seperti ini justru yang bisa jadi kandidat kuat menjadi juara, bisa mengkonversi permainan jelek tapi lu tetap bisa menang. Karena ini wajah baru Barcelona banget. Jadi Barcelona jelek ya mainnya ya sekarang. Mainnya jelek, gue katakan yang jelek. penting juara. mainnya. Tapi juara bisa dia. Tapi gue penasaran Ansu Fati juga bisa nggak sekarang dengan nomor 10-nya dan juga kebugarannya bisa nggak menggantikan posisi di sektor kiri situ, dan juga Lamine Yamal kemarin beberapa kali dipuji-puji dan ini anak kayaknya potensial banget. Apakah dengan adanya dia, Xavi nggak akan beli pemain di sayap kanan lagi, justru akan mencari bek kanan aja dengan Cancelo, atau justru dia masih mencari sayap kanan lagi? Kalau lo Mas dari Madrid, Barcelona, Atletico, siapa yang juara? Ya gue pengennya Barcelona sih. Pengennya. Tapi gue rasa nggak akan semudah itu gitu. Musim kemarin jaraknya udah jauh banget, sehingga Madrid udah kayaknya kita konsen di di Champions League aja nih. La Liganya ya udahlah gitu. Walaupun terakhir-terakhir ya mereka masih tetap bisa koleksi poin terus. Jadi gue ngelihat ya tadi itu keseimbangan yang ada di Barcelona, sementara Madrid yang jauh lebih dinamis dengan hilangnya Benzema itu membuat persaingan sampai pekan terakhir menurut gue sih. Tapi dia juga lagi pusing Mas, nyari gelandangnya tuh diputar mulu tuh. Siapa nih gue pasang Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Modric dan Kroos juga kan. Kalau Fir terakhir prediksi? Ya Barcelona tadi Rizal dan Mas Haryo juga udah bilang musim lalu mungkin nggak terbaik ya bagi mereka ya. 11 kemenangan 1-0 ya. Ya, 11 kali kemenangan 1-0 itu, dan sekarang mereka nggak mungkin itu tadi the experience untuk membawa pulang 3 poin dari keunggulan sangat tipis itu mungkin suatu hal yang mereka harus pecahkan juga. Tapi dengan pembelian Gundogan dan lain-lain sih menurut gua
Masih Barcelona juga. Masih Barcelona. Kita lihat apakah La Liga ini musim ini semakin menarik atau cuman ya dua tim ini lagi menjadi kandidat juara sampai-sampai marketingnya harus datang di Indonesia untuk biar menarik Mas Haryo dan Firzi biar lebih ditonton lagi pastinya. Mudah-mudahan jamnya juga lebih bersahabat ya. Amin. Jam Asia biar kita juga bisa nontonnya nggak jam 3 jam 2 lagi. Dan kita akan lihat di minggu ini apa yang seru dan akan kita bahas di hari Senin besok di DPI Live jam 8. Thank you yang udah nonton. Happy weekend buat semuanya. Thank you buat Awi dan juga Seri Mania. Thank you Rizal, Firzi dan juga Mas Haryo. Kita ketemu lagi DPI hari Senin besok. Bye bye. Happy weekend.